Soal nomor 17, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah ini tentang sifat gas ideal ya. Yang pertama kita lihat partikel gas tidak tersebar merata dalam ruangan. Ini salah ya. Kalau gas ideal pasti dia tersebar merata dalam ruangan. Kemudian yang kedua, lintasan partikel selalu sembarang. Ini benar ya. Tumbukan antara partikel lenting sempurna, ini juga benar karena gas ideal pasti lenting sempurna. Ukuran partikel sangat kecil dibandingkan dengan ruang yang ditempati, ini juga benar. Jadi ukuran partikel itu sangat kecil. Nomor 5, hukum Newton berlaku untuk semua partikel gas. Setiap benda yang bergerak pasti berlaku hukum Newton, maka ini juga benar. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Kemudian soal nomor 18. Berikut diagram PV mesin Carnot. Ini ada mesin Carnot. Dari sini, dari diagram PV ini kita akan menemukan ini 227 derajat Celcius ini T1. Yang ini adalah T2. Nah, jangan lupa untuk T ini kita harus rubah ke dalam Kelvin ya. Ini kan 27 tambah 273 jadi 300 Kelvin. Kemudian yang ini jadi 500 Kelvin. Tambah 273 ya. Jika usaha yang dihasilkan, usaha itu adalah W yang dihasilkan adalah 2000 W-nya, maka kalor yang dibuang, ini yang dibuang ya. Kalor yang dibuang setiap siklusnya. Kalor yang dibuang itu adalah Q2 yang ditanyakan. Nah, ini kita pakai rumus mesin Carnot. Mesin Carnot itu rumusnya efisiensi sama dengan T1 min T2 per T1 kali 100%, atau boleh juga kalau yang ada W-nya W per Q1 kali 100%. Oke, dari sini dari dua rumus ini ya. Nah, si T1 nya kan kita udah punya nih 500, T2 nya juga udah punya 300 per T1 nya 500 kali 100%. Ini sama dengan W-nya udah ada 2000 ya. Per Q1-nya nggak tahu kali 100%. Nah, 100%-nya boleh kita coret. 500 dikurangi 300 itu 200 ya. 200 per 500 sama dengan 2000 per Q1. Ini juga bisa kita coret nih, nolnya 2 sama 2000 juga bisa ya. Ini 1 berarti ini tinggal sisa 1000. 1000 dikali 5 berarti Q1 nya 5000. Q1 nya sama dengan 5000 Joule. Kita dapat Q1 dari sini, tapi yang ditanyakan adalah Q2. Nah, cara nyari Q2 itu dari W. W itu sama dengan Q1 min Q2. W nya itu dapat 2000. Q1 nya dapat dari sini ya 5000. Dikurangi dengan Q2 yang mau kita cari, tinggal pindahin ke sini Q2. Q2 itu 5000 dikurangi dengan 2000 sama dengan 3000 Joule. Oke. Soal yang nomor 19. Diberikan suatu persamaan gelombang Y sama dengan ini, dengan T dalam sekon dan YX dalam meter. Pernyataan yang benar adalah, ini banyak pernyataannya ya, kita tulis ulang persamaannya. Y sama dengan 0,02 sin. Nah, usahakan kalau ada soal seperti ini, yang 5 ini kita kali ke dalam. 5 kali 2 itu 10, berarti ini 10 pt dikurang dengan 5 dikali pi, berarti 5 pi bagi 5 habis ya, jadi tinggal Vx. Ini dikurangi dengan Vx. Nah, rumus umum dari persamaan gelombang itu kita masih ingat ya, sama dengan A sin omega t min Kx. Untuk mencari frekuensi itu F ya, itu kita pakai rumus yang omega. Omega sama dengan 2V kali dengan F. Omega itu kan ini temennya T ya, berarti omeganya itu 10pi sama dengan 2V kali F. Nah, ini bisa kita coret.
2V sama 10V jadinya 5. Berarti F nya sama dengan 5, berarti ini benar ya. Yang kedua, kita cari panjang gelombang. Nah, untuk mencari panjang gelombang itu dari K. K sama dengan 2Pi per lambda. K-nya itu kita lihat K itu ini. K itu temannya X, berarti ini Pi. Sama dengan 2Pi bagi lambda. Berarti lambdanya sama dengan 2Pi per Pi sama dengan 2. Berarti benar nggak nih? Salah ya. Ini salah, harusnya 2 meter, ini 1 meter. Dan kita lihat yang ketiga, arah rambat ke kanan. Arah rambat ini lihat dari K. Kalau K-nya ke kanan itu berarti K-nya negatif. Di sini kita lihat K-nya negatif, berarti ini benar ya. Arah getar pertama ke bawah. Nah, kalau arah getar itu kita lihat dari A. Kalau ke bawah itu A-nya harusnya negatif. Di sini A-nya kita lihat positif, berarti ini salah ya. Harusnya kalau positif ini berarti arah getar pertamanya ke atas. Cepat rambat. Oke, cepat rambat itu V ya. V itu rumusnya W per K. W-nya itu tadi kita udah dapat ini 10Pi dibagi dengan K-nya ini Pi ya. Berarti jadinya 10Pi bagi Pi habis tinggal 10 meter per sekon. Berarti yang nomor 5 juga salah ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Soal berikutnya, soal nomor 20. Seorang pengendara motor bergerak dengan kecepatan itu adalah V ya. V si motor ini sama dengan 30 meter per second, berpapasan dengan mobil polisi dari belakangnya yang bergerak dengan kecepatan itu V ya, V si polisinya, sambil membunyikan sirine dengan frekuensi itu F. Karena dia membunyikan berarti ini jadi F sumber si polisi, maka ini V-nya jadi V sumber, ini jadi P pendengar. Katanya frekuensi yang didengar oleh pengendara motor, berarti F P frekuensi pendengar. Ini rumus efek Doppler ya, masih ingat rumus efek Doppler? F sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, di sini kan kondisinya itu si motor itu berpapasan dengan mobil polisi dari belakangnya. Berarti ini misalkan ada motor, ini ada polisi dari belakang, dia ngejar berpapasan, berarti maka si motornya bergerak ke depan, polisinya juga berpapasan kan ya. Maka nanti polisinya itu bakal ada di depan. Kalau udah berpapasan kan pasti ngejar ya. Jadi duluan nantinya ya. Ini si polisi, ini si motor. Si polisi ini saya ganti ini polisi. Si polisi ini kan dia jadi sumber ya. Maka ini jadi kita misalkan S jadi sumber, si motor itu jadi pendengar P. Tinggal kita masukkan di sini V itu 340 ya standarnya. Si P-nya ini pendengar, si pendengarnya itu mendekati kan ya. Kalau pendengar mendekati berarti dia positif. Positif 30 per 340, terus si sumbernya kan berarti menjauhi ya. Kalau sumber itu kebalikan dari pendengar. Jadi kalau pendengar dia mendekati itu positif. Saya simbolkan P aja ya. Itu mendekati, dia positif. Kalau si sumber mendekati justru dia negatif. Tandanya ya, kebalikan. Berarti kalau menjauhi jadinya positif. Positif, kecepatannya ini 40. Dikali dengan Fs-nya frekuensi sumber 760. 340 ditambah 40 ini kan 380 ya. Ini 380 dengan 760 ini bisa dicoret. Ini 1, yang ini 2. 340 tambah 30 370 ya. Ini jadinya 370 kali dengan 2 berarti sama dengan 740 Hz. Ini jawabannya yang 740